Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan yang lainnya tiba di lokasi munculnya tirai cahaya. Dia melihat ada sosok yang mulai memasukinya. Namun dia tidak terburu-buru dan terus memperhatikan situasi yang terjadi. Setelah beberapa saat, dia mulai bergegas masuk dan menemukan sosok-sosok sebelumnya sudah berdiri di masing-masing platform yang tampak seperti tempat arena bertarung. Seorang pria bungkuk dan 3 lainnya bergegas mengirim token mereka ke dalam seberkas cahaya. Dan hanya Xiaoyan yang belum melakukannya. Jangan melangkah terlalu jauh. Lihatlah kami berempat yang sudah ada di sini terlebih dahulu. Sebaiknya kau jangan macam-macam. Terlihat wajah si bungkuk tampak muram. Setelah mengancam Xiaoyan, dia masih tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Saat ini Xiaoyan masih memilih untuk tetap diam dan tidak mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis miliknya. Melihat ini sosok lainnya juga sangat marah. Aku sudah mengatakan semuanya. Untuk bisa melewati ujian, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatanmu. Musuh akan muncul di platform dan kau harus membunuh mereka. Sehingga platform akan terus meningkat. Walaupun si bungkuk menjelaskannya lagi, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemarahan di wajahnya. Saat melihat Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Seberapa batas ketinggian yang harus ditingkatkan? Dan apa yang harus dilakukan di sini? Apakah pilar batu itu adalah Tian Junsu? Ucap Xiaoyan bertanya satu demi satu. Dan si bungkuk menarik nafas dalam-dalam seolah-olah menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun giginya terkatup, dia akhirnya menjawabnya juga. Ini adalah peraturan tempat ini. Kami belum melewatinya. Jika tidak, kami tidak akan membuang-buang waktu bersamamu di sini. Cepatlah, jangan memaksa dirimu terlalu jauh. Setelah si bungkuk selesai menjawabnya, dia justru memilih untuk duduk bersila. Si bungkuk langsung menatapnya dan mengepalkan tangannya dengan marah. Xiaoyan sebenarnya tidak bermaksud sombong ataupun tidak sabar. Namun dia mulai berpikir untuk membuat beberapa persiapan sebelum melangkah lebih jauh. Melihat tindakan Xiaoyan, dia ingin menamparnya dengan telapak tangannya. Hei, apa maksudmu dengan mengatakan semua ini? Apa kau benar-benar tidak takut mati? Xiaoyan terus mengabaikannya sehingga 3 orang lainnya tidak tahan lagi dan dengan marah mengkritik Xiaoyan yang berani mempermainkan mereka. Kau mencari kematian. Kau hanya berada di langkah ke-7 dan kau sungguh berani. Sosok lainnya yang bernama Lantian memandang Xiaoyan dengan mata terbelalak. Walaupun mereka berempat telah melemparkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, tetapi gerbang tidak akan dapat dibuka jika Xiaoyan tidak melemparkan tokennya juga. Selama persidangan ini, Xiaoyan masih tidak bergeming. Dan dengan tangan tersilang, dia melihat bahwa saat ini platform itu diselimuti oleh sinar cahaya. Meskipun ujian belum dimulai, namun mereka sudah tidak bisa lagi meninggalkan platformnya. Sehingga mereka tidak dapat bertindak dan inilah yang menyebabkan Xiaoyan bertindak sejauh ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi memandang ke arah 4 orang ini dan langsung menutup matanya. Xiaoyan tampak berkonsentrasi dan kesadarannya memasuki pagoda emas. Lalu dia menuju ke Taman Lingpu di lantai 14. Dia melihat bahwa bahan obat yang ditanamnya di tanah hitam sudah mulai matang. Tentu saja itu sudah memiliki khasiat obat. Dan jika ditanam di luar pagoda emas, maka itu akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk tumbuh. Tidak buruk. Jadi ini memang tempat yang bagus. Dengan cara ini, aku dapat membuat lebih banyak salinan ramuan yang dipesan oleh sosok-sosok di alam dewa kekacauan. Sekarang aku tidak lagi dibatasi oleh bahan obat dan dapat menyempurnakan lebih banyak ramuan. Aku mungkin dapat menukarnya dengan harta karun nomor 7. Sebelumnya Xiaoyan telah membuat kesepakatan dengan nomor 7. Dengan adanya Taman Lingpu ini,
dia akhirnya tidak akan kehabisan bahan obat. Aku harus menukar pil dewa dan iblis dengan pil pemecah racun Tianling. Aku juga harus meluangkan waktu untuk menyempurnakannya. Dia berpikir bahwa nilai pil dewa dan iblis lebih berharga karena lebih sulit untuk dimurnikannya. Pil ini dapat memberikan kekuatan pada keabadian kaisar untuk mengontrol kekuatan aturan dalam waktu singkat, yang memungkinkan keabadian kaisar mampu bertarung melawan keabadian para dewa. Dan bahkan jika dikalahkan, dia masih bisa memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Obat mujarab ini bisa dianggap sangat langka. Bagaimanapun pemurniannya membutuhkan banyak darah hewan buas. Saat berikutnya Xiaoyan mulai mengumpulkan bahan obat yang telah matang dan terus menggali lubang. Secara alami, sekarang Xiaoyan lebih mudah untuk memurnikannya. Dan itu juga dapat meningkatkan kemampuannya. Setelah avatar Yuan Shen yang menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur, kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat, sehingga dia tidak lagi kesulitan mengayunkan cangkulnya. Xiaoyan juga akhirnya mampu menggali lebih dari selusin lubang secara berturut-turut. Dia juga mulai menanam bahan obat yang diperlukannya untuk memurnikan pil lainnya. Bahan untuk pil pemecah racun Tianling sudah cukup, dan ini bisa mencegah berbagai jenis racun. Setelah bergumam pelan, segera kesadaran Xiaoyan keluar dari dalam pagoda emas. Saat berikutnya dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah 4 orang itu. Setelah kesadarannya kembali, Xiaoyan langsung mengangkat tangannya dan melambaikannya. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka berempat tiba-tiba merasa bahagia dan mengira Xiaoyan telah menemukan jawabannya. Tetapi pada saat berikutnya, mereka mulai berteriak dan mengutuk lagi. Ternyata Xiaoyan melambaikan tangannya hanya untuk mengeluarkan bahan obatnya. Xiaoyan mulai menyiapkan bahan obatnya tanpa tergesa-gesa. Di bawah pengawasan 4 orang itu, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Selain sebagai alat untuk penukaran dengan nomor 7, bagaimanapun di antara keempat orang ini ada yang memiliki kultivasi di jalan racun. Pada saat ini keempat orang itu hanya bisa menunggu dan menghela napas panjang. Apa yang dilakukan Xiaoyan memang agak aneh. Di saat 4 orang lainnya sedang menunggunya mengambil tindakan, tetapi dia malah memurnikan obat. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang seperti dia. Bukankah menunggunya selesai memurnikan pil hanya akan membuang-buang waktu saja? Jika platform ini dibatasi dan tidak bisa keluar dari sini, aku akan bergegas dan merobek kepala orang ini. Pada saat ini mereka berempat tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Walaupun mereka tampak cemas dan marah, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghalangi tindakan Xiaoyan. Saat ini terlihat di platform tempat Xiaoyan berdiri ada nyala api yang membumbung tinggi. Dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terus berterbangan. Di dalam kobaran api tampak teknik alkimia misterius yang mengejutkan, sehingga menarik perhatian 4 orang itu. Namun meski begitu, sulit untuk menyembunyikan ekspresi keempat orang tersebut. Setelah menunggu sekian lama, ada pil berwarna merah yang keluar dari platform tempat Xiaoyan berada sekarang. Sekarang kau bisa mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis milikmu. Saat ini mereka berempat telah lama menunggu dan kehilangan kesabaran. Namun kemarahan mereka tidak berpengaruh. Dan mereka hanya bisa membujuk Xiaoyan dengan kata-kata yang baik. Saudara jangan terus menunda. Nada bicaranya menjadi jauh lebih santai dan ramah. Tetapi Xiaoyan tetap mengabaikannya dan melanjutkan pemurniannya. Aku menempuh jalanku sendiri. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan tidak menatap ke arah mereka. Jika hanya menyempurnakan satu pil pemecah racun Tianling, maka secara alami itu tidaklah cukup. Oleh karena itu Xiaoyan terus memurnikan beberapa pil lagi. Adapun suara-suara di sampingnya terkadang terdengar mengutuk dan membujuk, hingga menjadi sunyi senyap. Ketika Xiaoyan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, dia akhirnya berhasil memurnikan total 5 pil pemecah racun Tianling. Kemudian dia menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara itu mereka berempat terus berkonsentrasi pada Xiaoyan. Sesaat kemudian,
Xiaoyan berbalik dan mengeluarkan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, lalu melemparkannya ke arah seberkas cahaya. Tiba-tiba cahaya itu mengembut, dan platformnya langsung berubah menjadi sebuah kepala dengan nyala api di sekujur tubuhnya. Seketika binatang itu langsung meraung ke arah Xiaoyan. Selain platformnya, 4 platform lainnya juga berubah menjadi binatang api. Mereka sama sekali belum siap, namun persidangan tiba-tiba sudah dimulai, dan semua orang akhirnya membuka mata mereka dengan ganas. Mereka semua melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah. Tetapi ketika mereka melihat ke arahnya, mereka menemukan bahwa binatang apinya telah menghilang. Dan platform Xiaoyan juga mulai naik ke atas seperti yang dikatakan si bungkuk sebelumnya. Pada saat ini keempat orang itu langsung bereaksi. Mereka juga buru-buru mengambil tindakan untuk menghadapi binatang singa api yang muncul di depan mereka. Adapun platform Xiaoyan, setelah membunuh binatang singa api itu muncul buaya raksasa setinggi 100 kaki. Xiaoyan segera maju selangkah, dan saat kepalan cahaya kemasannya jatuh, buaya raksasa itu langsung terkejut. Kemudian meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik cahaya ini menyebar dan mendarat ke sekitarnya. Selain itu, platform di bawah kaki Xiaoyan mulai naik perlahan. Tentu saja kecepatan keempat orang itu juga tidak lambat. Apalagi ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Jadi mereka tahu semua jenis binatang buas yang akan muncul. Wah, dia dengan sangat cepat mengalahkannya. Cepatlah, jangan biarkan orang tercela ini berhasil. Jelas ini pertama kalinya mereka berempat menghadapi situasi seperti sekarang. Tidak peduli seberapa cepat mereka, ketika melihat ke atas yang bisa mereka lihat hanyalah pilar-pilar batu yang menopang platform. Adapun sosok Xiaoyan mereka tidak bisa lagi melihatnya. Mereka hanya bisa mendengar suara pertarungan yang singkat dan platform yang terus naik. Tidak mungkin, orang ini baru pertama kali ke sini. Masing-masing binatang buas ini memiliki kelebihannya sendiri. Jika seseorang tidak mengerti cara menghadapi mereka, maka hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ucap si bungkuk matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Bagaimanapun mereka berempat sudah pernah ke sini beberapa kali. Namun kecepatan Xiaoyan bahkan lebih cepat dibandingkan mereka. Faktanya mereka berempat juga tidak terlalu lambat dan kesenjangan ini sebenarnya masih dalam batas toleransi mereka. Tidak masalah dia lebih cepat. Kita harus bersatu dulu. Kita akan selesaikan masalah ini nanti. Sepertinya sebelumnya si bungkuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Bagaimanapun saat menghadapi Xiaoyan yang dianggapnya sebagai orang luar dan tidak diketahui asal-usulnya, maka dia harus menyimpan sedikit rahasia. Setelah 100 kaki semua platform akan menyatu. Kita harus bergabung untuk mengalahkan iblis tak berwajah itu. Lalu ambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Saat ini si bungkuk menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu 3 orang lainnya. Setelah mendengar instruksinya, mereka semua mengangguk setuju. Berdasarkan hal ini, maka kecepatan peningkatan platform bukanlah kuncinya. Apa yang dikatakan si bungkuk ini seharusnya menjadi tantangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini dia telah lama menyebarkan kekuatan jiwa alamnya, sehingga dia dapat dengan jelas mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Bagaimanapun juga, binatang buas yang muncul di platformnya belum ada yang mampu menahan kekuatan pukulannya. Hampir pada saat binatang itu muncul, tinju emas Xiaoyan langsung jatuh, sehingga binatang buas itu menghilang dalam sekejap. Jadi Xiaoyan dapat fokus mengamati keempat sosok itu. Dan dia memperkirakan bahwa mereka berempat pasti memiliki cara untuk menghadapinya. Di antara mereka berempat, hanya si bungkuk ini yang menjadi ancaman baginya. Apalagi yang terakhir juga ahli dalam mengendalikan racun. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat, racun miliknya atau racun milik Ningyao. Untungnya aku telah membuat persiapan dan menyempurnakan pil pemecah racun Tianling ini. Bagaimanapun jika aku harus melawan si bungkuk ini dan tidak memiliki pil detoksifikasi, itu pasti akan sangat merepotkan. Ucap Xiaoyan tampak sedang berpikir dan mengerutkan keningnya. Meskipun kekuatan fisik avatar Yuan Shen sangat kuat,
Namun Xiaoyan juga harus meningkatkan kekuatannya tumbuh secepat mungkin. Jika aku bisa menerobos keabadian para dewa, mungkin aku tidak akan rentan lagi dengan racun. Lagi pula setelah menerobos keabadian para dewa, maka Xiaoyan pasti akan memiliki banyak cara untuk mengatasinya. Apalagi jika avatar dan tubuh aslinya sama-sama menerobos, maka kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Namun sebelum itu bisa terwujud, dia harus menemukan cara untuk mengatasi kelemahan avatarnya terhadap racun. Pada saat ini Xiaoyan telah membunuh 20 binatang buas dengan bentuk yang berbeda. Tampaknya dia juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saat ini di platform tempat Xiaoyan berada, setelah memusnahkan binatang ke-20, Xiaoyan hanya terdiam dan menunduk. Terlihat jaraknya sudah jauh dari tanah. Bahkan ada awan kelabu yang berterbangan di sekitarnya. Sepertinya jarakku sudah mencapai 100 kaki. Ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil melihat ke bawah. Adapun keempat orang itu, setelah platform mereka naik, binatang buas yang muncul juga menjadi semakin sulit untuk dihadapi mereka. Tentu saja mereka tidak seperti Xiaoyan yang hanya dengan satu pukulan bisa mengalahkan binatang buas itu. Jika seseorang melihat, maka mereka akan menemukan bahwa platform mereka baru mencapai setengah pilar dari platform milik Xiaoyan. Saat ini keempat orang itu terus berjuang dengan keras, dan tampaknya ada juga keberuntungan yang terlibat. Sementara itu Xiaoyan segera duduk bersila dan melihat tidak jauh darinya ada pilar batu yang lebih besar. Itu sepertinya mencapai langit dan dia juga tidak tahu apa yang ada di atasnya. Bagaimanapun hingga saat ini Xiaoyan masih belum mencapai puncaknya. Pilar Tianjun ini pasti merupakan harta karun. Tetapi apakah keberadaannya nyata atau hanya ilusi? Bisakah mengambilnya setelah mendapatkannya? Saat melihat pilar Tianjun ini, Xiaoyan menduga alasan kenapa bentuknya seperti pilar batu. Itu karena ditutupi dengan lapisan debu di permukaannya yang ditinggalkan oleh akumulasi waktu. Sehingga itu benar-benar mengaburkan tampilan aslinya. Setelah mengamati pilar Tianjun yang besar ini, Xiaoyan cukup tertarik. Bagaimanapun ini merupakan senjata yang sangat besar dan sangat cocok dengan tubuh avatar Yuan Shen-nya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, platform keempat orang itu secara bertahap terus meningkat dan hampir tiba. Kita berempat harus bergabung. Dia datang lebih awal sehingga dia pasti sudah memulihkan luka-lukanya. Hal yang terbaik adalah terus bekerja sama untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Kita bisa menghindari masalah saat menghadapinya. Ucap si bungkuk memperingatkan mereka dan membunuh binatang buas yang terus muncul di hadapan mereka. Saat ini Xiaoyan sudah berdiri lagi sambil memegang dagunya. Menurut pendapat mereka, Xiaoyan sudah pulih. Namun faktanya Xiaoyan sama sekali tidak mengalami kerugian apapun. Dan bahkan tidak terluka sedikit pun. Meskipun kekuatan keempat orang ini tidaklah lemah, namun mereka masih mengalami kesulitan menghadapi binatang buas yang muncul. Dikarenakan mereka tidak bisa mengalahkan binatang buas itu secara instan seperti Xiaoyan, jadi mereka mengalami lebih banyak kerugian yang menyebabkan beberapa luka ringan. Sambil menunggu mereka, Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obatnya dan mulai memurnikan pil pesanan nomor 4 lagi. Ramuan obat yang dipercayakannya ini adalah pil 9 naga. Pemurnian pil ini tidak terlalu rumit. Hanya saja bahan obatnya memang agak tidak enak dipandang. Xiaoyan segera mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikannya. Saat sisi naga yang besar muncul di depannya, seketika Xiaoyan mengingat Longyan. Selain itu masih banyak lagi bahan dari beberapa binatang buas lainnya. Xiaoyan tidak peduli pil seperti apa yang akan dimurnikannya. Sejak dia menerima komisi dari sosok nomor 4, dia juga memintanya untuk memurnikan pil ini. Meskipun nomor 4 punya pemikiran lain tentang dirinya, namun dia tidak pernah membahayakan nyawanya. Dan sampai batas tertentu, dia juga masih sangat membantunya. Oleh karena itu Xiaoyan harus membalas kebaikannya, sehingga dia berencana untuk menyempurnakan ramuan ini terlebih dahulu. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor 6, sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk memurnikannya. Walaupun tidak ada pernyataan yang jelas, namun petunjuknya sudah sangat jelas bahwa pil racun yang diberikan oleh nomor 6 merupakan peringatan bagi Xiaoyan.
Saat berikutnya nyala api Xiaoyan segera memurnikan bahan obatnya. Berkat kepercayaan dari sosok-sosok yang ada di alam dewa kekacauan, dia menjadi semakin terbiasa memurnikan ramuan tingkat dewa. Walaupun pada awalnya dia sempat kesulitan, namun sekarang dia merasa lebih mudah untuk memurnikannya. Tentu saja ini juga tergantung pada tingkat kesulitan ramuannya, seperti pil pemecah racun Tianling dan pil tubuh dewa dan iblis. Pil jenis ini bisa dianggap jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil 9 naga. Saat platform keempat orang itu secara bertahap meningkat, mereka melihat Xiaoyan sedang memurnikan pil lagi di platformnya. Melihat Xiaoyan yang tidak tergesa-gesa, seketika pembuluh darah di dahi mereka berempat langsung melonjak. Hadapun Xiaoyan, dia masih terus mengontrol apinya dengan serius saat memurnikan bahan pilnya. Bagaimanapun dia tidak pernah menganggap serius keempat orang ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.